Salam, selamat malam sahabat terkasih. Hari ini mungkin sudah menjadi hari yang panjang bagi banyak orang. Ada yang menjalani hari dengan sukacita, ada yang melewati hari dengan kelelahan, ada juga yang malam ini diam-diam sedang memikirkan banyak hal dalam hati. Mungkin ada pergumulan yang belum selesai, ada doa yang belum dijawab, ada rasa takut tentang hari esok. Ada hati yang mulai lelah karena terlalu lama berjuang. Dan melalui firman Tuhan malam ini, kita belajar dari satu momen penting dalam kehidupan Petrus. Sahabat terkasih, mari kita membaca bersama Matius 14 ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Sahabat terkasih, kita sering fokus pada kegagalan Petrus, tetapi kita lupa. Petrus adalah satu-satunya murid yang berani keluar dari perahu. Ia melangkah dengan iman, tidak mudah meninggalkan tempat aman, tidak mudah percaya kepada Tuhan di tengah badai. Tetapi Petrus melakukannya. Kadang dalam hidup, kita juga pernah memiliki iman yang besar. Kita pernah percaya penuh kepada Tuhan, pernah berdoa dengan keyakinan, pernah melayani dengan semangat, pernah yakin bahwa Tuhan akan membuka jalan. Tetapi seiring waktu, badai datang, dan perlahan hati mulai goyah. Sahabat terkasih, firman Tuhan berkata, ketika dirasakannya tiupan angin, awalnya Petrus fokus kepada Tuhan Yesus. Tetapi kemudian ia mulai memperhatikan badai. Inilah yang sering terjadi dalam hidup manusia. Saat mata tertuju kepada Tuhan, hati kita kuat. Tetapi saat kita terlalu fokus pada masalah, ketakutan mulai menguasai pikiran. Kita mulai memikirkan, bagaimana kalau gagal? Bagaimana kalau tidak cukup? Bagaimana kalau doaku tidak dijawab? Bagaimana kalau semuanya semakin buruk? Ketakutan sedikit demi sedikit melemahkan iman. Sahabat terkasih, Petrus mulai tenggelam bukan karena ombak terlalu besar. Ia tenggelam karena rasa takut mulai menguasai hatinya. Banyak orang sebenarnya bukan kalah karena masalahnya terlalu besar, tetapi karena ketakutan sudah lebih besar daripada imannya. Ketakutan dapat melemahkan semangat, menghancurkan damai sejahtera, membuat seseorang kehilangan pengharapan, bahkan membuat orang menyerah sebelum berjuang. Iblis senang menanamkan ketakutan dalam hati manusia. Karena orang yang dipenuhi ketakutan sulit melihat pertolongan Tuhan. Sahabat terkasih, hal yang indah dari kisah ini adalah ketika Petrus mulai tenggelam, ia berseru, "Tuhan, tolonglah aku." Dan Alkitab berkata, Tuhan Yesus segera mengulurkan tangannya. Tuhan tidak membiarkan Petrus tenggelam sendirian. Sahabat terkasih, Tuhan tidak menolak orang yang berseru meminta pertolongan. Kadang kita merasa harus selalu kuat di depan Tuhan. Padahal Tuhan tahu kelemahan kita. Tuhan lebih senang hati yang jujur daripada pura-pura kuat. Sahabat terkasih, ada seorang pemuda yang mengikuti lomba lari maraton pertamanya. Ia berlatih selama berbulan-bulan. Setiap pagi, ia bangun lebih awal, berlari jauh, menjaga makan, dan mempersiapkan dirinya dengan sungguh-sungguh. Saat hari perlombaan tiba, awalnya semuanya berjalan baik. Ia berlari penuh semangat. Ia yakin bisa mencapai garis akhir. Tetapi ketika perlombaan memasuki kilometer-kilometer terakhir, hujan mulai turun deras. Jalan menjadi licin,
tubuhnya mulai lelah, kakinya terasa berat. Satu persatu pelari mulai menyalip dirinya. Lalu muncul pikiran dalam hatinya, "Aku tidak sanggup. Mungkin aku memang tidak bisa. Lebih baik berhenti saja." Ia mulai memperhatikan rasa sakitnya lebih daripada tujuan akhirnya. Dan akhirnya ia berhenti di pinggir jalan dengan napas terengah-engah. Di saat itulah pelatihnya datang mendekat dan berkata, "Kalau kamu terus melihat rasa lelahmu, kamu akan menyerah. Tetapi kalau kamu ingat tujuanmu, kamu akan menemukan kekuatan untuk melangkah lagi." Pemuda itu terdiam. Lalu perlahan ia bangkit kembali dan mulai berlari. Walaupun langkahnya tidak secepat sebelumnya, ia terus maju sampai akhirnya mencapai garis akhir. Sahabat terkasih, kadang hidup juga seperti maraton panjang. Ada musim ketika kita kuat, tetapi ada juga musim ketika hati mulai lelah dan iman mulai goyah. Masalah, tekanan, dan ketakutan bisa membuat kita ingin berhenti di tengah jalan. Sahabat terkasih, apa yang kita fokuskan sangat mempengaruhi hati kita. Kalau setiap hari kita hanya fokus pada masalah, berita buruk, ketakutan, kegagalan, perkataan negatif, maka hati kita akan mudah tenggelam. Tetapi saat kita memenuhi hati dengan firman Tuhan, doa dan pengharapan, iman kita akan dikuatkan. Karena iman bertumbuh ketika kita dekat dengan Tuhan. Kadang Tuhan tidak langsung mengubah keadaan, tetapi Tuhan hadir menemani kita melewati proses itu. Dan kehadiran Tuhan lebih berharga daripada hidup tanpa masalah. Karena bersama Tuhan, kita memiliki kekuatan untuk bertahan. Sahabat terkasih, ada orang yang berhenti berdoa karena kecewa. Ada yang mulai menjauh dari Tuhan karena lelah menunggu. Tetapi malam ini, firman Tuhan mengingatkan, jangan menyerah hanya karena imanmu sedang lemah. Petrus sempat tenggelam, tetapi kisahnya tidak berakhir di sini. Tangan Tuhan masih sanggup mengangkatnya. Begitu juga hidup kita. Mungkin hari ini kita jatuh. Mungkin kita kecewa. Mungkin kita takut. Tapi kasih Tuhan masih sanggup memulihkan kita. Sahabat terkasih, Alkitab berkata, Tuhan Yesus segera mengulurkan tangannya. Tuhan tahu kapan harus menolong. Kadang kita merasa Tuhan diam terlalu lama, tetapi Tuhan tidak pernah terlambat. Dia bekerja pada waktu yang tepat. Bahkan ketika kita merasa hampir tenggelam, Tuhan masih mampu mengangkat kita kembali. Sahabat terkasih, malam ini mungkin ada badai dalam hidup kita. Tetapi jangan lupa, Petrus tenggelam saat fokusnya berubah dari Tuhan Yesus kepada badai. Karena itu, jangan biarkan ketakutan lebih besar daripada iman. Saat hati mulai lemah, datanglah kepada Tuhan. Berserulah seperti Petrus, "Tuhan, tolonglah aku." Dan Tuhan yang sama masih sanggup mengulurkan tangannya hari ini. Dia tidak meninggalkan hidup kita. Dia tidak melupakan air mata kita. Dia tetap memegang hidup kita dengan kasih setianya. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu malam ini. Saat iman kami mulai lemah dan hati kami dipenuhi ketakutan, tolong kami untuk tetap memandang kepadamu. Ampuni kami karena sering lebih fokus pada badai daripada kepada kuasa-Mu. Pegang hidup kami,
kuatkan setiap hati yang sedang lelah dan hampir menyerah. Biarlah damai sejahtera-Mu memenuhi hati kami malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, saat iman kita mulai tenggelam, jangan lepaskan tangan Tuhan. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.